Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 berada di Rumah Masyarakat untuk melakukan wawancara sesuai dengan judul besar kami, yaitu respon masyarakat terhadap kebijakan subsidi dan bantuan sosial sebagai instrumen fiskal pemerintah. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke masyarakat untuk diwawancarai. Menurut Ibu, apakah bantuan sosial yang diberikan sudah tepat kepada orang yang membutuhkan? Belum, karena yang saya lihat pada saat ini, yang dapat bantuan itu orang yang mampu dapat, sementara yang tidak mampu tidak dapat. Bantuan subsidi apa saja yang Ibu ketahui? Subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pendidikan, subsidi pupuk, itu sih yang saya ketahui. Apakah Ibu tahu tentang bantuan sosial atau subsidi yang diberikan pemerintah? Ya, tahu. Iya tahu. Nah, yang terakhir Bu, apa harapan Ibu agar bantuan sosial dari pemerintah ini bisa lebih baik ke depannya? Harapannya agar disalurkan ke orang yang tepat, seperti orang tidak mampu, lansia. Harapan saya seperti itu. Oke Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya untuk wawancara sebentar tadi. Jadi, berdasarkan hasil dari wawancara kami, kesimpulannya adalah narasumber mengetahui adanya berbagai bantuan sosial dan subsidi yang diberikan pemerintah, seperti subsidi BBM, listrik, pendidikan, dan pupuk. Namun menurut narasumber, penyaluran bantuan sosial saat ini belum sepenuhnya tepat sasaran karena ada masyarakat yang tergolong mampu menerima bantuan, sementara sebagai masyarakat yang kurang mampu justru tidak mendapatkannya. Oleh karena itu, narasumber berharap pemerintah dapat meningkatkan ketepatan pendapatan dan penyaluran bantuan agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok kurang mampu dan lansia. Mungkin cukup sekian dari kesimpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan video edukasi tentang respon masyarakat terhadap kebijakan subsidi dan bantuan sosial sebagai instrumen fiskal pemerintah. Yang pertama adalah masalah bantuan sosial dan subsidi merupakan salah satu kebijakan fiskal pemerintah yang bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan. Program ini sangat penting terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai masalah yang menimbulkan keluhan di masyarakat, khususnya terkait ketepatan sasaran penerima bantuan. Dan yang kedua adalah data dan fakta. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat menilai bahwa bantuan sosial belum sepenuhnya tepat sasaran. Masih terdapat masyarakat yang tergolong mampu menerima bantuan, sedangkan sebagian masyarakat yang kurang mampu justru tidak mendapatkannya. Masyarakat juga mengetahui beberapa bentuk subsidi yang diberikan pemerintah, seperti subsidi BBM, listrik, pendidikan, dan pupuk. Menurut masyarakat, subsidi tersebut cukup membantu dalam mengurangi beban ekonomi sehari-hari. Terima kasih. Yang ketiga, ada analisis ekonomi Islam dalam perspektif ekonomi Islam, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Islam mengajarkan bahwa bantuan harus diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan, di mana prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan harus menjadi dasar dalam penyaluran bantuan sosial. Apabila bantuan diterima oleh masyarakat yang mampu, sementara masyarakat miskin itu tidak mendapatkannya, maka tujuan keadilan dalam Islam belum terlaksanakan secara optimal. Nah, adapun solusi Islam untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah perlu memperbaiki sistem pendataan penerima bantuan agar lebih akurat. Selain itu, transparansi dan pengawasan dalam penyaluran bantuan juga perlu ditingkatkan. Dalam Islam, bantuan harus diprioritaskan kepada masyarakat kurang mampu, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, dan sedekah juga dapat dioptimalkan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun kesimpulan dari materi ini, bantuan sosial dan subsidi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun masih terdapat kendala dalam ketepatan sasaran penerimaan bantuan. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam pendataan, pengawasan, dan penyaluran bantuan agar lebih adil dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.